Independen ada 4 orang. Saya, Tibon, Cang Ari, ada Rudi gitu kan. Saya berharap independen selalu berada di garis tengah aja terus. Kita akan hadir ketika menurut kita ada sesuatu yang kurang asik gitu. Bukan kurang pas tapi kurang asik. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ayu Lohan. Oke teman-teman, kita lagi ada di kontes Lohan di Jogja. Ini temanya independen Lohan kontes nih. Ada ketua pelaksana. Ayo kita kenalan dulu sebelumnya. Malam Malam baik. Ini dengan siapa? Saya Ruli. Oh, Om Dwi Ruli ya. Ini ketua pelaksana Om. Ya, ketua pelaksana Metamorfosis Independen Lohan kontes. Oke. Nah, kan kalian belum tahu nih teman-teman. Pencetus pertama kali di dunia perlohanan bisa dikasih nama independen. Iya. Jadi independen itu kan sebuah apa ya, kebebasan berpikir juga gitu ya. Jadi kenapa harus dengan makan independen, biar setidaknya kita benar-benar orang-orang yang independen, orang-orang yang tidak ada di ibaratnya tidak ada yang mengarah, tidak ada yang mengatur, dalam artian mengatur dalam tanda kutip ya. Tidak ada yang membebani kita, semuanya harus netral dan kita hanya bukan ingin merubah dunia lohan, tapi ingin memberi sesuatu yang beda gitu aja. Oke. Di sini nih di belakang ada nama Metamorfosis, ya kan? Prabu Kusumo. Prabu itu kalau dalam istilah keraton itu adiknya Sultan. Ya, jadi ada Prabu, Gusti Prabu, ada Hamengkubuwono, itu ada Sultannya. Ada. Keren teman-teman. Ada ide seperti itu Om? Dari mana Om? Ya, independen itu kan baru nih ya. Sombong amat. Independen baru, jadi kita mencetuskan sebuah gagasan atau kita membuat independen itu biar setidaknya kita bisa melakukan perubahan tanpa ada tanpa doktrin siapapun. Yang jelas kita membawa misi perubahan yang positif. Nah, metamorfosis itu adalah kenapa saya ambil kata-kata metamorfosis. Jadi sebuah metamorfosis itu sebuah perubahan ya. Jadi dari ulat ya, dari ulat dia berubah dari pompong terus akhirnya jadi kupu-kupu dan indah gitu kan. Ya, jadi perjuangan yang susah, berharap butuh proses. Ya, butuh proses. Jadi kita berharap sesuatu yang susah nggak apa-apa, dari awal memang ya semuanya orang pasti ada kata-kata berakit lagi dahulu gitu kan. Walaupun sebenarnya berakit lagi terus-terusan gitu. Iya. Berarti itu berangkat dari apa independen dibuat ya, dari itu ya, dari idenya si Om. Jadi independen gini, independen dibuat karena notabene gini, saya orang yang mencari uang atau mencari nafkah di dunia hobi ini. Kalau hobi ini hanya stagnan di situ-situ terus dengan modal yang gaya-gaya itu terus, ya gimana kita dalam kondisi yang susah untuk mencari uang di dunia hobi. Kalau kita nggak membuat gagasan baru, kita nggak membuat sesuatu yang baru, pemainnya hanya itu kita jual ikannya juga susah. Gitu. Nah akhirnya kita bentuk independen, menciptakan sebuah gagasan baru, cara baru yang notabene kepengen ini bisa dinikmati banyak orang dan membuat pecinta-pecinta lohan yang dahulunya istirahat atau dulunya absen sekarang bangkit lagi atau orang-orang baru lagi gitu. Jadi kita pasarnya jadi lebih luas untuk menjual ya nggak munafik, intinya uang, tapi dalam artian uang untuk bekerja untuk mencari uang, bukan hanya kita uang tanpa ada kerjaan gitu.
gitu. Betul. Keren pokoknya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ke depan akan seperti apa langkah dari teman-temannya? Kedepannya kita selalu komit bahwa independen itu bukan suatu organisasi atau bukan suatu kelompok ya. Kelompok iya karena terdiri dari beberapa orang, tapi bukan sebuah organisasi atau asosiasi ya. Independen hanya ibaratnya gini lah. Kalau di partai itu ada yang namanya oposisi, ada yang namanya pro pemerintahan gitu. Nah, independen ada 4 orang. Saya, Tibon, Cang Ari, ada Rudi gitu kan. Saya berharap independen selalu berada di garis tengah aja terus. Kita akan hadir ketika menurut kita ada sesuatu yang kurang asik gitu. Bukan kurang pas tapi kurang asik. Iya. Jadi kita akan membuat sesuatu yang lebih asik. Jadi dengan perjuangan kita berharap apa yang kita lakukan bisa dikembangkan oleh 2 asosiasi yang sudah ada antara P2LI dan Dufi. Jadi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa dikoreksi, mana yang baik diambil, mana yang kurang pas dihilangin gitu. Karena tujuannya ya kembali ingin membuat atau ingin melahirkan sebuah hobi, memperbaiki hobi yang hanya monoton gitu-gitu aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Om. Misi dan visi terbentuknya independen untuk perlohanan Indonesia. Visi misinya menciptakan sesuatu yang baru, menyadur, merenov hanya untuk kepentingan lohan kembali, tapi kembali untuk kepentingan lohan berpikir bagaimana orang-orang yang berkecimpung di lohan ini biar bisa terangkat ekonominya lah. Ya dari peternak, dari makelar, dari orang yang jualan, dari progres, semua bisa terangkat karena banyak. Kita ada 20, sekarang kita di independen sekarang ada 24 kelas. 24 kelas dan pembagian 24 kelas, kesempatan kita untuk menjual ikan lebih banyak itu lebih betul asik terbuka gitu. ya Om ya, lebih terbuka. Oke, itulah visi dan misinya. Terus yang keempat pertanyaannya, efek apa yang diharapkan bisa terjadi dari adanya independen? Saya berharap karena kembali tadi bahwa independen adalah seorang ibarat kalau di partai adalah oposisi, jadi efeknya saya ingin asosiasi yang sudah ada antara P2LI dan Dufi lebih baik lagi, tidak saling menjatuhkan, walaupun sebenarnya juga nggak ada yang saling menjatuhkan, tapi lebih baik lagi saling bersaing untuk sesuatu yang lebih baik. Biarkan independen dijadiin barang percobaan aja nggak apa-apa, barang percontohan nggak masalah, jadikan kita barang kelinci percobaan dulu, mana yang baik kita diambil untuk dikembangkan gitu aja. Oke, tuh teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada keterlibatan dari pihak atau organisasi lain di independen? Jika tidak, apakah ada harapan ke depannya ada yang keterlibatan dari organisasi lain? Ya kalau independen kan dia bisa ibaratnya kita dianggap ada ketika kita eksekusi kontes. Nah kebetulan di independen ini ya saya mau bicara jujur aja ya, di independen ini saya sampai kita tim sampai bisa eksekusi kontes ini dengan sebuah perjanjian. Ketika kita cuan kita akan berbagi, ketika kita rugi semua akan saya tanggung sendiri. Ya, jadi bukan saya sok kaya, bukan saya gimana caranya, kita harus berpikir kontes ini nggak rugi, walaupun ya kita tetap rugi-rugi aja gitu. Ada sebuah karena ya keempat teman ini nggak kita semua empat-empatnya orang miskin semua. Ya kan, berharap dari sebuah sponsor tanpa ada keterlibatan dari siapapun, nggak ada organisasi, nggak ada pendukung, walaupun banyak orang yang berbicara bahwa nggak mungkin kalau di belakangnya nggak ada orang yang kuat itu. Tapi ini memang jujur hasil kerja keras saya dan tim. Ya dengan perjanjian ketika ini kontes untung saya akan berbagi, dengan ketika kontes ini rugi saya tanggung sendiri. Alhamdulillah banyak sponsor yang masuk. Ada sponsor rokok juga, ada orang-orang, dan alhamdulillahnya ternyata ide gila kita ada pesertanya gitu. Berarti yang kita orang gila, yang kontes orang setengah gila atau ingin ikut-ikutan gila gitu. Ikut-ikutan. Yang paling bersyukur itu saya. Hari ini saya bersyukur, hari ini kontes ini saya rugi tapi terbayar dengan ternyata banyak pesertanya juga. Ada total 215 ekor pesertanya. Nah, kalau berarti kan ini nggak ada organisasi yang terlibat nih Om? Sama sekali. Nggak ada ya. Walaupun gini, tidak ada organisasi terlibat di sini, tapi saya
Karena saya menghargai ada yang namanya Papi Aryo, ada yang menghargai dengan Ko Elmer, ada Ko Weli, sesepuh lohan. Saya japri beliau semuanya. Saya japri minta izin dengan Papi Aryo, minta izin sama Ko Elmer, minta izin sama Ko Weli, izin bahwa kita tidak mau mendirikan organisasi baru, tapi kita mau mencoba sesuatu hal yang baru. Dan yang terpenting ini, ide 24 kelas itu bukan idenya independen. Ide 24 kelas adalah idenya juri P2LI, yaitu notabene Ko Haji. Dia mengasih sebuah ide, dan ini memang ide susah diterapkan ketika sistem itu nggak segera dirubah. Gitu kan. Nah, akhirnya ide ini saya terapkan dengan sistem saya sendiri, dan kebetulan alhamdulillah independen juga sekarang punya Fairplate, punya online-nya. Kemungkinan kedepannya independen akan punya website juga sendiri. Mantap. Ini kalau misalkan ada organisasi yang ingin bergabung sama independen, gimana caranya? Saya akan selalu terbuka, tapi dengan segala perjanjian. Bukan aku ngikutin kamu, kamu yang ngikutin aku. Ada deal-dealan pastilah, ini organisasi. Organisasi bukan rakyat, bukan untuk organisasi, tapi organisasi butuh rakyat, atau organisasi butuh massa, bukan massa yang butuh organisasi. Nah, organisasi butuh biaya, butuh dana. Kalau ada orang ngomong, boleh nggak kalau ketika ada independen ini ada organisasi? Boleh-boleh aja. Tapi dengan, ya itu tadi, deal-dealan dengan cara saya. Berani berapa? Apa yang harus kamu berikan? Bukan apa yang saya berikan. Tapi organisasi apa ya? Apa yang diberikan oleh organisasi yang mau gabung ke saya untuk independen gitu loh. Kalau sekarang berjuang sudah nggak saatnya. Sekarang saatnya deal-dealan aja dah. Ya nggak? Saya punya pola pikir, saya punya pemikiran. Kalau pemikiran hanya sebatas gitu-gitu aja, ya tolonglah dihargai dengan, misalkan nih, oke, kamu masuk ke organisasi ini, syaratnya kamu bisa bebas berkreasi di sini, kamu gini-gini, ya why not, kenapa tidak? Intinya, satu, untuk kemajuan dunia lohan, kedua, agar kita di dunia hobi ini mudah untuk mendapatkan rezeki, itu aja. Iya, betul. Terus lanjut pertanyaan berikutnya, gimana tanggapannya banyak tim besar di Indonesia yang tidak turut bergabung atau support di independen? Tanggapan saya, ya jujur, ya bukan masalah kecewa atau apa, bukan ya. Ya, saya hanya agak, karena tim-tim besar kan kadang ada yang ngomong, gitu-gitu terus males aku. Kenapa ada sesuatu yang baru, kenapa nggak dicoba? Tapi kembali lagi bahwa orang yang berpikir bijak pasti akan mencoba, akan melihat dulu sebelum mencoba. Bukan hanya sekedar mencoba dulu, walaupun ibaratnya orang-orang yang sekarang ada di sini bukan orang yang kurang bijak, bukan, tapi adalah orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang baru. Intinya saya bersyukur masih ada pesertanya, dan saya nggak kecewa dengan tim-tim besar yang nggak turun di sini. Tapi saya alhamdulillah kita masih direspon. Banyak juga kok tim-tim besar yang notabene anggota tim besar yang timnya nggak ikut, tapi support di sini banyak juga. Iya, banyak juga. Banyak. Emang. Pertanyaan berikutnya, kemungkinan rolling juri atau tetap juri yang sudah ada saat ini, atau malah juri dari organisasi lohan lainnya? Rolling juri pasti ada. Dari gini, dari kita namanya, kalau kita takut mencoba, kita nggak tahu efeknya apa. Tapi ketika kita mau takut mencoba, ketika kita sudah mencoba, tahu masalahnya A, B, C, D, mana yang punya kapasitas, mana yang tidak, pasti akan ada yang namanya seleksi alam, gitu. Nah, saya di depan sudah komitmen bahwa saya akan membawa gerbong yang satu komitmen. Saya akan selalu mengawal orang-orang yang satu komitmen, bukan hanya orang yang mengeluh, hanya orang yang saya ikut berjuang, saya nggak mau itu. Karena kalau kamu ikut berjuang ya ke sana, ya kan gitu. Ibaratnya perang aja ke sana berjuang. Kalau di sini juga nggak perang. Tapi kita mewujudkan sesuatu dengan pola pikir, ide ini harus kita gagaskan, harus kita eksekusi dengan syarat yaitu satu misi, satu visi. Yang jelas kalau ada masalah, ada juri, rolling juri pasti ada. Satu rolling juri pasti ada. Koreksi standar penjurian pasti ada. Itu. Karena ya jujur, karena standar penjurian kita terlalu jelimet, kita eksekusi yang awalnya kita ingin hanya sekedar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, kita kemarin molor dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi, baru clear kemarin. Dari jam 3 siang sampai jam 7 pagi? Ya, dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi. Sombong amat. Karena status standar kita, penjurian kita terlalu jelimet ternyata.
Banyak part-part yang harusnya nggak ditulis di situ. Akhirnya kita nilai. Satu itu, yang kedua kita menggunakan sistem plat. Jadi rencana kita begitu selesai penjurian langsung hasilnya keluar di online. Jadi banyak sistem yang tiba-tiba hang gitu. Jadi jadi bener-bener ya karena kita baru mencoba. Ya mau gimana lagi, walaupun ibaratnya prepare kita sudah jauh-jauh hari, kita sudah coba udah ini, tapi ya namanya eksekusi di lapangan beda ceritanya gitu sih. Betul, Om. Oke, Om, nih saya mau nanyakan nih, kalau di luar kontes independen, biasanya juri dikasih tugas nih, ya kan, untuk juri di kelas masing-masing. Oh, pembagian kelas. Pembagian kelas, ya kan. A, B, C lah. Ya. Kalau di independen, pembagiannya bagaimana? Kalau di independen, semua juri menilai semua kelas. Wow. Ya, jadi pusing dong. Ya, satu orang menilai 24 kelas. Buset. Dan itu nanti hasilnya disinkronin semua. Ada yang nggak sinkron, kita adu argumen. Itu yang membuat lama. Kita nggak ada sesuatu yang nggak sinkron. Juri A, juri B, juri C. Ada juri yang mempertahankan pendapatnya. Kita benar-benar adu argumen di situ. Gitu. Bahkan di sini kemarin sampai ada penambahan 4 defect yang kita temukan baru. Benar-benar kita bikin berita acara, kita tempel lagi gitu. Ya kita memang kalau kita sudah bergerak gini ngapain setengah-setengah gitu kan. Iya, betul. Kita hanya berusaha. Kalau memang sistem ini nggak cocok, harus ada yang apa sih yang harus. Intinya gini, saya masih punya PR bagaimana caranya penjurian lohan itu nggak terlalu lama. Gitu loh. Selama ini saya hanya ya orang punya fisik, punya kapasitas, jam dia aktif, jam dia produktif dan tidak. Iya. Sehebat-hebatnya orang, dia kerja dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi tanpa tidur, tanpa jeda istirahat, pasti blank. Dan ketika nanti ibaratnya kerja jam 2 istirahat tidur, jam 3 dibangunin untuk kerja lagi, blank lagi gitu loh. Nah, saya ingin membuat, ya memang bukan saya ya, di independen ingin mencari formula-formula itu terus. Ini perbaiki terus, ini mana part ini yang harus dibuang gitu. Contohnya kayak di impression aja. Di impression aja kita ada 3 hal. Di standar penjurian yang harus satu. Di part impression aja kita bagi. Di situ ada di part overall impression itu ada impressionnya, ada kesehatannya, ada mentalnya. Itu yang akan kita buang di situ. Ada kita akan bahas karena ya itu tadi setelah kita coba berarti banyak hal yang harus kita koreksi gitu. Iya. Itu sih. Wow, berat banget berarti ini. Berat banget dan sangat berat banget, makanya hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada juri-juri gila saya. Walaupun non sewu ibaratnya notabene dia belum pernah ngejuriin langsung dihadapan kayak gitu, dan alhamdulillah nggak ada yang ngeluh. Alhamdulillah nggak ada yang ngeluh, mereka masih tetap berjuang, mereka nikmati. Iya, bahkan saya sempat ngomong jam 4 pagi itu saya break, hasilnya kayak apa kita tanggung jawab bareng. Tetap mereka nggak mau, kita sudah terlanjur, ayo fight terus sampai selesai. Mau penjurian ini selesai sampai jam 9 malam, nggak masalah. Jam 9 pagi nggak masalah. Karena harus selesai. Enjoy ya, iya, enjoy. gitu loh, karena mereka ya asik juga gitu loh, walaupun ibaratnya. Mereka. Iyalah, kita blanknya pasti ada, sampai non sewu. Saya dulu selalu ngomong bahwa ngapain sih juri lohan lama-lama banget gitu kan, pusing gitu. Begitu saya ngejur, kebetulan saya juga ngejuriin kemarin. Wow, saya belum pernah melakukan hal yang saya menyerah di tengah jalan. Saya baru melakukan kemarin. Saya nyerah di tengah jalan kalau caranya kayak gini. Gitu. Wow, stres, Pak. Pantesan kemarin lama banget nungguinnya ya. Hah? Iya. Kan mumet juga tapi hasilnya kan puas. Iya. Puas banget, capek saya, letih saya dibalas dengan tadi itu. Ternyata banyak yang support. Ternyata begitu keluar hasilnya pasti gak ada yang kecewa gitu kan. Tapi kalau saya lihat tadi banyak yang seneng dengan keluar hasilnya gitu loh. Tapi benar-benar perjuangan yang wah lah. Gila beneran, saya bener-bener gila. Iya bener. Mumet, pokoknya capek, semuanya terbayar semuanya, sama teman-teman juga happy gitu. Saya juga happy di sini, nggak sia-sia datang dari Jakarta jauh-jauh ya teman-teman tuh ke Jogja langsung. Pertanyaan terakhir. Apa? Pesan-pesan untuk perlohanan Indonesia harus betul. Oke. Om, saya mau nanya pesan-pesan untuk perlohanan Indonesia. Pesan-pesan untuk perlohanan Indonesia, saya ingin jangan pernah malu untuk
mengambil ide orang lain, jangan pernah sakit hati ketika kita diberi kritikan sepedas apapun, karena ya dari kritikan itu kita bisa maju. Nah, bisa Ya kan? membangun ya, Iya. Om ya. Jujur aja hari ini saya buktikan, saya di medsos apapun itu terlalu pedes gitu. Hari ini saya buktikan, bukan saya sok gimana-gimana. Iya. Ayolah kita berkembang gitu loh. Betul. Kita berkembang setidaknya bahasa kerennya, bahasa orang normalnya. Kalau saya bukan orang normal, bahasa orang normalnya gini. Ibadah di jalur hobi ya ini gitu loh. Ada saatnya kita mencari uang, ada saatnya kita benar-benar bekerja untuk hobi. Tapi jangan bekerja untuk hobi terus-terusan. Hanya ibaratnya gotong royong terus-terusan ya jangan, Iya. senep juga. Maksudnya gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut berinovasi, jangan pernah takut mencoba. Jangan takut untuk bermimpi, tapi buktiin mimpi itu menjadi kenyataan. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Itu aja. Oke, matur suwun. Ya. Makasih, Mbak. Atas Makasih. waktunya, sehat selalu. Amin. Panjang Ya. umur, sukses terus untuk independen Lohan Amin. ke depannya. Oke, makasih teman-teman. Cukup sekian wawancara kita sama Om Wiruli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om.